Ya, di depan kita sekarang sudah ada J ya. J, nama lu J? J. Saya aslinya Kolok Jantan. Hah? Kolok Jantan. Cuman dipanggilnya si J. Si J. Singkat. Nama asli lu apa? Kolok Jantan. Jadi nama asli lu Kolok Jantan. Iya. Itu Itu nama kakek. oh ya, Keluarga Muhammad Nur Kolok. Melayu. Muhammad Nur Kolok. Ada jantannya juga di belakang. Jantan tuh. Sebenarnya di sana dipanggil Jonathan malah. Tulisannya JHANTAN. Nah, sekarang nama KTP lu apa? Coba. Kolok Jantan kalau dibacanya. Di KTP? Iya. Kolok Jantan nggak ada A. AOLOK. JHANTAN. Oke, jantan. Gue mau lihat lu sejantan apa deh, ya kan? Jadi, lu ini adalah seorang hacker ya? Dulu Oh, dulunya hacker. sempet penasaran. Oke. Kalau lu dulu seorang hacker, kan sekarang ada apa namanya kabar yang lagi hot nih, betul ya? BSI katanya di Bank Syariah Indonesia katanya dihack, Oke. ya kan? Itu gimana sih cara kerjanya? Ya, lu tahu? Mungkin kalau menurut saya pribadi ya, sempat iseng-iseng. Kalau yang lagi beredar sekarang kan katanya kena ransomware. Iya. Nah sebenarnya sederhananya itu sama aja kayak phishing. Oh, Lewat link bisa, lewat email bisa, atau lagi download atau situs web bisa. itu phishing. Bisa. Yang di Itu sekarang. kan luas. Oh. Tergantung target sama niat si penggunanya ini. Oke, jadi bagi yang belum tahu tuh phishing itu adalah satu tindakan yang mana upaya untuk mencuri data kita melalui link. Dia kasih kita link, ketika kita klik link itu, maka nanti kita akan isi data apa segala macam seolah-olah itu, ya begitu kan? Bisa jadi virus. Ditandai Oke. virus. Ditanamin virus. Ya. Virusnya gimana cara kerja virus ya? Jadi kembali lagi sama yang menggunainnya. Ya, ya, ya. Target dia apa? Oke. Tak file, tak nge-bypass password, Ya. atau apapun itu. Apa targetnya orang yang nge-hack Bank Syariah Indonesia ini apa? Mungkin kalau dari saya pribadi saya lihat lebih ke arah database. Database ya. Database. Jadi dia Cuman gobloknya dipublis kali sama dia ya. Database-nya dipersalahgunakan atau gimana? kalau mainin database itu kan rata-rata memang yang diambil database itu untuk penebusan biasanya. Oke. Ya, dari si pihak hacker ini biasanya ngambil database atau diacak-acak, setelah itu di lock. Nah, nanti Oke. dari pihak bank tuh bisa kayak apa ya? Ini kenapa nih? Gak ada yang bisa benerin gitu kan? Akhirnya muncullah si hacker itu, minta tebusan, dibenerin lagi sama dia. Oh, Kan oke. ini mah asumsi umum ya. Berarti dia komersil, Ya, mencari uang dari situ. bisa jadi juga karena karakter hacker ini kan biasanya orang-orang iseng. Orang-orang yang mengukur kemampuannya dia. Ya, ya. Udah sampai mana nih kemampuan dia untuk di dunia hacking. Ya kalau hanya mau ngetes begitu ngapain harus minta tebusan? Nah, itu kan ada beberapa kategori, ada yang minta penebusan, ada juga yang cuman iseng kayak gitu. Oh, Kayak kalau- dulu kan ada sempat website DPRD, Iya, iya. jadi buah-buahan. Iya, 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 iya. Nah, itu termasuknya iseng. Iseng. Kalau lu sempat nge-hack salah satu bank nasional juga kan, gede juga kan? Yang itu iseng. Itu iseng, itu lu iseng. Penasaran gimana sih rasanya gitu kan. Bayaran itu saya coba-coba, cuman memang pakai cara yang sederhana sih menurut saya. Apa cara yang lu pakai pada saat dulu tuh? Sama aja kayak tadi phishing link. Phishing link juga. Oh, lu. Jadi memang ada saya punya kenalan Ya. di bank tersebut lah, ya kan. Oke. Saya udah ada nih target tembaknya nih. Ya, ya, ya. Akhirnya udah saya buat nih Ya, ya. komponen semuanya kan. Dikirim ke dia. Tuh kirim ke dia. Oke, terus? Tanpa dia ketahui sebenarnya yang saya kirim itu ada sesuatu di linknya. Oke, oke. Saya kirim lewat dua. Oke. Pertama saya nyamar buat marketing. Ya. Ya kayak marketing yang WA aja gitu. Sama email ya. Ternyata dua-duanya diklik. Dulu diklik sama dia. Oke, terus habis itu? Nah, itu kan ada proses. Ya. Ternyata datanya lumayan besar. Oh. Jadi pas saya, wah itu nih, berhasil nih. Ya, ya. Ternyata ada kurun waktunya Oke. buat nge-bypass itu. Iya, iya, Nah, buat dapetin data itu ada kurun waktunya. Misalkan 1,25 tera, ya kan? Ya kan? Nah itu tuh minimal itu 6 hari. Buat misalkan kalau mau main aman ya semakin lama semakin aman.
jadi nggak ketahuan. Oke. Berarti lu itu ada prosesnya yang panjang. Ada proses. Dan otomatis lu kirim phishing tadi pun kepada pejabat yang betul-betul pejabat dong, nggak bisa sebatas CS kan? Iya, nggak bisa. Kalau lu kirim lewat CS aja nggak akan nampol kan? Iya. Paling data pinjolnya dia yang keluar. Ya nggak sih? Lagi ditagih utang. Iya. Oke. Iya. Lu selain bisa nge-hack perbankan begitu, apa yang bisa lu hack? Dulu ya, saking iseng cuman emang doyannya depan PC atau laptop, Ya. kita nyari duitnya lewat ini. Iya. Maskapai, Maskapai bisa. hotel. Tiket gratis gitu. Mau dong gua kalau ada tiket gratis. Sekarang udah, Oh nggak ada. gua udah gak mau ikut. Apa sekarang emang kegiatan lo apa sih? Gue lebih aktif di IO aja sih. Oh sekarang IO. Tapi di open trip gunung, adventure. Oh adventure. Sih lebih ke arah situ karena pemain-pemain lama juga udah hijrah. Oh oke. Udah gak mau nyentuh. Dunia ini lagi. Lebih baik dia membuat web developer, jadi web developer ataupun pembuatan aplikasi ataupun yang halal aja, stay halal mungkin mereka Iya. capek. Iya. Dan Emang duitnya pun nggak tahu habis kemana walaupun iya. miliaran juga. Oke. Dan pada saat dulu lu nge-hack bank itu sempat heboh juga kan? Ya, Sempat diketahui juga kan? ya. Nah, Cuman kan memang gimana ya? Ya udah. ya karena tidak, Iseng, ya karena lu tidak meminta tebusan dan yang nggak ada cuma istilahnya iseng doang kan? ukur kapasitas saja. Wah, ngukur kemampuan hebat juga ya orang-orang kayak gitu ya. Hanya ngukur kemampuan doang sampai mana ya? Ya karena kan penasaran. Gua bertahun-tahun depan laptop, depan PC, tapi gua nggak ada pencapaian tuh rasanya kosong gitu. Oke. Kayak gitu rasanya. Ya. Nah, kalau kejadian yang di Bank Syariah Indonesia ini kan ada yang nge-hack, lalu lu tadi bilang dia di lock ya. Di lock lalu dia minta tebusan untuk ngebuka itu. Kalau dari segi yang saya lihat ya, Ya, kurang lebih begitu kan? Kurang lebih begitu, tapi kalau administrasi lebih ke arah jual beli database. Oh. Jadi si database BSI Ya. malah diperjualbelikan di dark web. Oh. Kan minta tebusan. Oh. Ya, sekarang pemilihan aja. Iya. Gimana? Iya. Iya, paham. Data tuh penting. Betul. Ada nggak data yang banyak sini buat gua? Gua mau. Sebutin lagi laptop. Oh gitu. Kalau mana tahu ada data banyak, gua mau kirim WA. Enggak. Halo kakak, saya Cindy, ya kan? Mau ini nggak? Mau win slot? Kacau. Ini kan? Kacau ya. Ini kan Oh, cepat juga. win slot. Bukan bikin. Oh bukan begini. Lu jangan karena depan kamera lu yang nggak berani ngomong. Enggak. Oh enggak. Ini sempat gua penasaran. Sebenarnya slot itu sih seperti apa? Bisa nggak lu jebol? Kalau dijebol sih sebenarnya bisa aja, cuman lebih ke arah waktu itu tuh masuk ke sana, kerja di sana dari awal tuh. Cuman pengen tahu Ya. sistem dalamnya itu seperti apa, gitu kan? Apakah emang ada yang settingan, Ya. ataupun Oh settingan semua. kayak gimana? Ternyata emang fak lah. Gitu kan. Iya, semuanya bisa di Jangan otak-atik. memang di marketing. Iya. Di admin itulah ya. Jadi satu admin itu biasanya megang satu PC, yang mana satu PC itu udah di grouping tuh. Nih yang main PC sama 8 handphone. Iya, ini yang main Zeus nih, yang gitu. Nah, khusus Zeus tuh yang pegang. Kalau menurut gua, ya slot itu justru hanya menghancurkan orang saja. Satu itu pembodohan juga kan. Iya. Jadi bikin orang ketagihan, Ya. biar ekspektasi yang tinggi, padahal sebenarnya itu random. Iya. Random, nggak ada yang dibilang pola-pola itu kayak. Nggak ada. Itu cuman gimana caranya orang tergiur aja. Ya lebih bagus main langsung lah. Ya, Gitu kan? Gaple setuju, yuk. Iya, main langsung karena itu kan di situ baru ada skillnya, berhitungnya, ya kan. Bener. Kalaupun mau main yang tidak direkayasa ya mungkin ya bisa ke kasino langsung, Boleh ya, teman, ya bisa. ya kan bisa aja kan. Ya. Gua kalau ke Singapura atau ke Malaysia gitu ya, ke Genting Island, gua pasti main. Tapi bukan di kasino juga ada permainan ya? Permainan tertentu ada permainannya, tapi tidak semua permainan itu dimainkan. Gitu. Sehingga kalau kayak gua kan hobinya main bakarat ya. Nah, kalau gua main bakarat itu ya alhamdulillah lah. Ya kan?
Wah, diberakin burung lu. Udah pernah hoki berarti. Amin 1M. Ya, berarti ada yang udah mau lu hack nih. Hah? Enggak lah, nggak boleh lah. Iya. Nah, terus lu sendiri sekarang udah sama sekali meninggalkan dunia hacking gitu? Udah, pasti nggak ada lagi. Masa nggak pernah coba-coba? Ini gue cerita aja ya. Iya, iya. Gue punya tim. Iya. Gue punya tim. Tim gue ini saking tergiurnya kan uang yang ada di situ. Iya. Dia lupakan segala hal. Iya. Sampai akhirnya gue punya feeling. Iya. Gue punya feeling. Udah gue tinggalin tuh project. Mhm. Gue balik. Ternyata ini sana pada kepek. Laras panjang. Oh ya? Gue dikasih fotonya. Habis BMW 3. Udah. Iya. Gue ceburin langsung laptop. Takut lu ya? daripada kan? Nggak ada rencana mau di dalam aja? Nggak ya? Kalau di luar negeri gue mau. Karena di sana diurus orang-orang kayak ID kayak gitu. Oh. Dipekerjakan dan Ya, tapi kalau lu ketangkep di Indonesia justru lu gini ya, di dalam rutan dan lapas tuh kan bisa jauh lebih ini apa namanya? Nggak, gue tetap nggak mau. Karena kalau udah ada temen gue yang pernah dicoba. Bukannya di dalam bisa lu kerjain dengan mantap? Nanti Rodi Oh, iya. dengan penuh keterpaksaan. Oh gitu ya. Iya. Bukan dari hati. Oke. Nah, gua penasaran nih sebenarnya sama kemampuan ngehack lu. Ya, gua jujur aja gua penasaran. Lu sebenarnya ada berapa metode hack sih yang lu kuasai? Biasanya bisa melalui apa aja yang lu? Sebenarnya bisa lewat mana aja bisa ya. Entah link, wifi, koneksi, sinyal. Wifi bisa? Wifi bisa. Coba misalnya lu pakai wifi gua. Oke. Coba Coba ya, tes. Gua mau tes. 10 menit ya. 10 menit ya. 10 menit. Ya udah, tapi kita sambil ngobrol nih ya. Oke. Ya, sambil ngobrol. Jadi pakai wifi bisa? Ya, bisa. Kita sambil ngobrol. Iya, sambil ngobrol. Wifi-nya apa passwordnya? Wifi-nya sini, gua ketik. Mana? Baca. Tapi sebelumnya pernah ada pengalaman nggak sih bang di hacketin? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Bob apa? Lu pernah di hack apa? IG gue di hack. Itu sosial media di hack itu bisa nggak sih? Oh iya, bisa. Oh iya, lu bisa nggak? Tuh Facebook semua. Jadi Facebook. Di Dino Verity Bandung. Iya. Iya, nah itu juga kayaknya melalui wifi. Karena orang yang masuk ke wifi-nya dia kena tuh. Saugi kena, Kare kena. Untung gua nggak. Karena gua punya kebiasaan begini. Gua hanya connect ke wifi rumah gua nggak pernah connect ke wifi mana. Jadi kalau gua dicek ya riwayat gua, wifi sini doang yang gua pakai. Sisanya gua nggak pernah pakai. Biasanya tuh kalau di hadapnya gitu atau bagaimana Iya. ada ciri-ciri. Enggak, jadi dia sekarang Twitternya sama Facebooknya Kare itu ke lock out dan nggak bisa dia udah ganti password, udah ganti semuanya. Iya, itu biasanya lewat jaringan juga bisa. Dan biasanya juga pas saat terjadi hack tuh ada ciri-ciri. Ah. Entah layarnya goyang atau mati sendiri. Oh. Itu udah mulai virusnya tuh masuk. Biasanya kayak gitu. Oh. Lewat Iya, iya. jaringan ataupun lewat link. Biasanya kayak gitu. Oh gitu. Bisa dibalikin. Betul. Kalau ada metodenya random harus dicoba-coba. Nanti lu cobain ya punyanya Kare ya. Ini Nah, karena jadi ya sambil aja sambil lu kerjain. Apa sih keseruannya orang ngehack begitu sebenarnya? kalau buat bini-bini sih bang, buat bicara pencapaian. Apa yang dicapai ya dari ngehack mana? Ih keren gua bisa website bang. Asalnya gitu. Karena rata-rata orang-orang yang suka hacking itu orang-orang yang tertutup dari dunia luar. Gua, Dia semuanya di kamar gitu. oh iya. Bener-bener ya udah introvert gitu kan. Gua tantang lu ngehack Pentagon mau nggak? Sorry jangan deh. Jangan harus itu gua udah dicabut. Nah, terus dulu tuh pernah ada cerita orang katanya NASA dihack ya? Ada. NASA tuh dihack tuh gimana sih ceritanya? Gue belum tahu banget tentang hal itu. Emang NASA ada data bagus yang buat dihack? Tapi kalau misalkan
NASA yang dihack berarti tujuannya udah gede. Gitu. Tujuannya udah besar. Bukannya NASA kalau dia dihack paling lagu-lagu dangdutnya dia doang. Oh itu Nasar ya, itu Nasar. Ya, sorry. Sorry. Iya ya. Ini Pentagon pernah, the Bank of America aja pernah, ya kan? Iya. Tapi tujuan bank syariah dihack ini apa yang harus diinin ya? Udah jelas seperti tadi, karena buat data yang udah Database doang ya. dan data itu bisa diperjualbelikan, kenapa enggak? Sekarang aja di Indonesia KTP ataupun KK itu bisa 150.000 satu KTP. Oh iya. Ya enggak? Apa kita tutup channel YouTube kita terus kita dagang itu aja ya? Itu relatif gitu. Iya. Lalu database itu dijual? Jual, karena di dark web itu kan banyak apa aja dijualin, bahkan jual beli orang, Oh iya, betul. Kalau itu dark web ya tahu-tahu. obat ataupun barang-barang yang Nah, kamu juga ada jual di situ ya? ya Iya, ada tahu. banyak. Ada Memang- granat juga, ada senjata juga. Emang nggak semua orang bisa mengakses hal itu, karena kan di web itu nggak sembarangan, nggak kayak Google. Tapi bukannya di situ jual beli transaksi harus menggunakan Bitcoin? Iya, betul. Ada banyak sih bukan Bitcoin aja gitu kan. Gitu ya? Tergantung mata uang. Iya, Bitcoin USDT tahu gua itu yang dipakai buat apa namanya? Buat transaksi di situ. Iya benar. Iya kan? Oke nih udah nih. Cepet amat. Hah? Lama lah gini. Apa? Lu nge-hack apa sih? Gue nanya dulu nih. Ya. Tangan di HP apa tuh mereknya? Wah? Apa itu mereknya tuh? Samsung bukan? Bukan. Bukan. Vivo. Vivo ya. Oke, di sini gue nemuin beberapa poin. Ah. Laporan 2023. Laporan apa tuh? Namanya cuma itu aja. Laporan 2023. Anjir. Data laporan 2023. Bentar. Coba. Gua cek dulu. Nggak boleh ngintip ya? Iya, bentar. Gua cek dulu. 2023 ya. Mana sih? Ini file manager gua. Ya, oke. Kurang lebih di situ ada Oh iya betul ada. Iya. Terus. 200 lebih database, mungkin ribuan. Isinya nick, Ih, anjing. email, gender, sampai alamat lengkap. Anjir itu data pemilih tuh. Gua punya. Coba lihat. Gak Gua lihat. Gua lihat dulu. Gua lihat dulu. Coba liatin dulu yang itu, bener nggak sama? Iya benar. Coba udah bentar. Coba sebutin nama pertamanya siapa? Gue sebutin, ini random ya? Ya. Random ya. Nomor 4 Sabar Maruli TH. Coba gua lihat. Dan enggak? Iya, anjir. Coba tunjukin kamera. Sini. Lihat. Lengkap datanya. Jangan di spill ya. Gak apa-apa, tunjukin. Yang penting datanya aja. Udah, tapi nggak usah terlalu ini. Yang penting ada aja data. Udah. Wis, tuh. Sensor ya. Betul ada orang yang itu. Oke. Itu metode apa yang lu pakai? Jadi tadi gue sempat nyuntikin injek jatuhnya. Nih. Nyap. Tapi kan gua nggak ngeklik apa-apa. Tapi kan sinyalnya nyampe. Jangan kan ini. Yang ada di sini juga bisa. Oh gitu. Karena satu koneksi semua. Di wifi tadi itu. Iya, sama analoginya kayak kabel. Oke. Kalau di paralel sumbernya kan cuma satu. Sama kayak HP, walaupun banyak HP yang ada di sini, tapi sumbernya wifi-nya satu. Oh gitu ya? Iya. Bisa nggak lu bukain bokepnya dia? Dia ada bokep dia. Serius? Iya. Nah, aib lah kalau begitu lah. Aib lah. Aib lah, bener ini. Bener. Berarti dari wifi itu bisa ya? Dari banyak metodenya, Wifi, email, link, sampai situs web.
Jadi ini mah sekedar saran ya, paling berbahaya itu Pak, kita udah masuk Google. Misalkan Oke. kita pengen download lagu, Iya. banyak tuh kan situs-situs yang buat download lagu. Tapi itu banyak iklan-iklannya. Ah. Nah itu jangan sembarangan diklik dan jangan sembarang download lagu juga. Lagu apapun aplikasi itu jangan. Kalau bisa kayak misalkan nih, ya editingnya ya. Iya, Para iya. editor biasanya cuma nyari bahan kerekan kan, yang nggak legal. Iya, betul. Itu bisa jadi aja pemicu. Oh gitu. Iya, setelah di download udah benar bisa dapat kerekan full, tapi tahunya database di orang lain. Waduh. Ada di IT. Gimana tuh? Serem ya. Salah satunya itu, makanya Google itu jangan dianggap enteng. Kita harus benar-benar apa ya? Teliti lah. Oke. Android sama Apple ada tingkat kesulitan. Web. Sebenarnya udah ya apa sama aja. Soalnya Bukannya katanya Apple itu lebih jelimet katanya. kalau dari segi security ya, Ya. tapi kalau dari segi jaringan atau yang lainnya sama aja, kegunaannya sama kok. Kalau dari security si device-nya itu iya benar, kayak anti maling. Iya. Oke. Apple oke. Kalau itu emang oke. Oke. Tapi lu bisa masuk juga ke cloud-nya ke apa? Bisa. Apa bedanya iCloud sama apa gimana? Iya, ini juga di Vivo Cloud sih. kan? Vivo Cloud nama iCloud tuh. Apa bedanya gitu? Cuman beda di security-nya aja. Kalau di Gmail kita pakai OTP doang, Mhm. kalau misalkan di iCloud bisa pakai verifikasi wajah, sidik jari, Iya. dan harus lengkap, harus sinkron semua. Tapi judulnya kalau dia sudah connect ke jaringan, maka data aja itu bisa kita ambil gitu. Sekarang Itu kita masuk nggak perlu pakai security ya, Bang? nggak perlu. Bahkan kalau misalkan nih, oke, gue pakai metode mirror misalkan. Iya. Kayak pernah TeamViewer pernah pakai. Iya, tahu. Bisa kayak Gua juga dipasang mirror sih Bisa kayak gitu. sama bini gua. Ya kan? Nah. Biar nggak Iya. Jadi apa namanya, di mirror begitu bisa juga ya? bisa. Jadi di mirror sama si penggunanya ini Iya. untuk ke targetnya, tapi targetnya nggak tahu kalau dia itu sebenarnya lagi di mirror. Iya, gua sih di mirror emang, Ya. tapi memang Cuman kelihatan kan kalau misalkan iya, kelihatan. sama-sama tahu kan ada yang gerak apa Iya, kayak iya, gitu iya. kelihatan. Nah, si hacker juga sebenarnya ngambil jam-jam tertentu kalau buat pakai metode mirror. Oke. Misalkan kita lagi tidur. Tapi gua ada maksudnya gini. Kalau gua kan metodenya adalah aplikasi yang Ya. gua pakai, aplikasi dari aplikasi, sesuatu aplikasi lah ya. Iya. Gua pasang di tempat gua pasang di bini gua. Oke. Gitu. Sehingga apa Ada ya? permissionnya Iya, dulu. ada permissionnya dulu kan. Bini gua otomatis gua harus konfirmasi di sini dulu, baru bini gua bisa tahu tuh gerakan-gerakan gua apa aja gitu. Bisa kok. Sebenarnya mirror itu kan metodenya sama kayak yang nge-device ya. Jadi kita masuk tanpa izinnya di crack jatuhnya. Oh. Jadi permissionnya itu dihilangin, security-nya dihilangin. Wih, serem Iya. sekarang ya dunia digital ini ya. Iya. Dunia apa? IT ini ya. Kayak kalau di Google tuh elemen kan, ada source elemen tuh bisa diganti kan. Iya, iya. Tapi sementara kayak web orang main ganti-ganti aja lewat source elemen itu, tapi Kalau gua web sering dulu. iya kan, itu kan dasarnya. Ya sebenarnya kurang lebih ya kayak gitu. Gua dulu pernah bikin Kayak web. cheat engine. Iya, betul. Cheat engine, lebih ke cheat engine. Ya kayak Text. WhatsApp juga kan ada Iya. WhatsApp mod itu kan Iya. juga di otak-atik kan Iya benar, source-nya kan. kayak gitu. Gua dulu pernah bikin web. Iya. Ceritanya gue bikin web ini niatnya mau bikin portal-portalan lah dulu. Portal berita. Ya kan? gitu. Cuman gua tadinya pengennya gua di belakang layar. Oke. Pas gua udah jadi ini tuh ya, udah jadi, tiba-tiba ada yang tahu itu wajah gua dipampang loh di web itu, kan kurang ajar gitu. Dia di hack terus tiba-tiba wajah gua dipampang, itu kan kurang ajar gitu. Berarti emang ada dendam pribadi mungkin. Ya mungkin bisa jadi ya, karena Orang dekat. posisinya pada saat Ya. itu gua berseteru dengan salah satu orang Oke. inilah, Ya. salah satu pejabat lah, Ya, pokoknya. oke. Gitu, ya. Terus lu sama sekali nggak bener-bener nggak nyentuh IT lagi? Untuk sekarang masih. Cuman yang benar-benar aja. Kayak orang mau bikin kompro, orang mau bikin apa namanya aplikasi, oke. Bisa ya. Yang benar-benar aja, nggak yang maling-maling. Oke, nggak. kalau tiba-tiba gua mau bikin slot gitu, bisa lu bikinin? Balik lagi, kuat nggak?
gitu kan. Apanya? Kalau gue yang bikin nanti ntar hukum yang gak kuat, gue juga yang kena dong. Oh gitu. Iya, kalau kuat ya nggak apa-apa, gue bikin. Enggak lah, kalau gua kan sebagai seorang muslim yang baik ya. Siap salah. Judi itu haram. Judi. Ya, nggak boleh, nanti gua dimarahin sama Bang Haji. Oke. Ya kan? Iya, siap salah. Siap salah. Oke. Terus lu berarti belum pernah ketangkap ya? Alhamdulillah enggak. Belum ya? Jangan sampai. Kenapa sih hacker tuh bisa ketangkep tuh apa? Kalau dari yang Penyebabnya? udah ya, yang udah gue, ya kayak tim gue aja yang dulu. Dia itu yang kena awalnya itu di Rekber. Transaksinya kan lewat grup. Oke. Paham, Jadi paham. si Rekber ini kena, Rekening bersama itu ya? ya, Hah? datanya semuanya di dia ya kan. Akhirnya biar dia nggak kenapa-napa ya dia buka dong. Kalau di kasus gue yang dulu tuh dia buka 500 nama. Oh gitu? Pemain besar semua. Salah satunya tim gue. Oke. Itu sempet TO. Ya, ya, ya. Kabur sampai ke Singapura, Bangkok, kan tetap aja kena. Iya, 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 iya. Jadi emang dari grup itu kan namanya ya itu tuh nggak bisa sembarangan juga. Semuanya tuh bukan pure hacker. Jadi- Ada juga Intel, Oke. Iya. Cepu. Betul, gue pernah ketemu sama Intel yang dia masuk ke grup-grup IT. Iya. Jago dia malah Jago. dia akhirnya dia belajar IT lewat situ. Karena daripada nyepin orang narkoba mendingan IT. Iya betul betul. Gila tebusannya itu. Ngeri ya. Gila. Yang angkep juga kan bukan polisi. Iya iya iya. Iya sering tuh FBI Iya. apa sering turun Iya. tangan. Nah kalau kartu kredit Oke, kartu kredit. Kenapa? bisa juga kan? Dulu gue nyari duit lewat itu. Scamming ya apa namanya? Spammer. Skimming ya? Apa? Spammer. Kalau skimming itu beda. Skimming itu dia langsung turun lapangan. Oke, itu gimana? Kalau skimming itu kan lewat ATM, dia naruh ATM. alat tuh. Oh kan. dia naruh alat, Naruh ya alat. habis itu ke kopi kan Iya, ke dia. kopi datanya dia, colokin ke laptop, datanya dia ada mesin cetak kartu itu. Ya, pakai baru keluar kartu polos buat Nah, RFID itu Iya, tahu. skimming. Nah, itu skimming. Kalau spammer itu di balik layar. Oke. Kayak gue waktu itu. Kalau spammer itu nyerangnya biasanya negara-negara luar Oke. dibandingkan negara sendiri. Karena cepat ketahuan kalau negara sendiri. Ah. Kalau negara luar ya. Itu lu apa? Lu yang lakukan? Lu ambil kartu kredit orang atau gimana? Datanya? Iya, jadi kartu kredit sama data lengkap. Bahkan ada juga kalau misalkan sistem source yang gue pakai itu panelnya lengkap, gue dapet juga foto dia lagi selfie. Oh ya? Iya. Kurang ngasem ya berarti ya? Iya. Tapi memang nggak bisa langsung jadi duit. Ya harus kita belanjakan kan? Dibelanjain. Ya. Kalau nggak ditukar jadi entah PayPal ataupun Bitcoin. Iya, iya. Ya. Habis itu baru belanja. Gift card, belanja. Masih bisa nggak sekarang? Gimana ya? Enggak. Gue spammer bukan eksekutor. Oh gitu. Kali aja Cuman kalau lagi iseng ya gue eksain gabut gitu kan. Gue punya kartu kredit nih, udah gue belanjain barang. Oh. Tapi waktu itu yang di bawah $100, yang di bawah $1.000. Nah dulu gue pernah ada satu waktu gue di Polda ya. Gue dulu waktu masih di Polda, gue ketemu sama orang di dalam begini kasusnya. Dia itu nyetak voucher Lazada. Oke, Lazada tuh dia bisa cetak voucher asal-asalan tuh. Jadi dia kasih kode vouchernya berapa, abis itu ada voucher diskon sekian ratus ribu, gede-gede. Iya. Nah, abis itu dipakai buat belanja, vouchernya diisi sama dia, dimasukin. Akhirnya beli barang 0 rupiah. Ya kan jatuhnya sebenarnya cuman modal ngedit tok. Ya. Abis itu konyol. Sebenarnya udah nggak ketahuan tuh. Ceritanya karena ada salah satu pegawai Lazada ya kali ya, itu mau mau nyari tahu lah. Nge-email ke emailnya dia. Ceritanya nih, ini memang konyol kepancing lah. Nge-email, nge-email dia jawabnya gini. Apa lu, gue orang luar lah gitu bahasanya kan, gue lagi di luar negeri lah, bahasa Inggris. Iya. Dia, wah kalau memang luar negeri send your ID lah gitu, mau tahu ID. Dia mungkin mau nantangin orang kali ya. Ini orang IT dengan polosnya itu KTP difoto sama dia dikirim lewat email. Goblok nggak? Dari situ gue percaya bahwa orang IT dia ngertinya jagonya cuma di IT. Ternyata ada begonya juga. Ada begonya. Iya benar. Karena terlalu nafsu. Dia menggebu-gebu dan gak mau kalah. Rata-rata tuh kayak gitu. Gitu ya. Mainnya bersaing terus.
Kalau ditantangin apalagi? Namanya Iya, juga nggak ketemu face to face kan? Ya. Ketemunya jarak jauh. Dan akhirnya nih orang ya, kan masuk ya di dalam ya. Pas dia masuk di dalam, tiap hari itu di bond itu artinya dipanggil sama penyidik lah. Oke. Dipanggil. Gua kirain ngapain dipanggil penyidik, mau di BAP atau apa. Oke. Tapi setiap dia pulang dari penyidik, dia tuh selalu bawa tuh 2 bungkus 3 bungkus snack. 2 kantong plastik itu gede. Snack semua, makan. Ini orang BAP kok seneng sekali gitu. Gua mancing lah, gua tanya-tanya kan. Iya. Ternyata dia di atas. Pada saat itu lagi heboh kasus salah satu artis video bokep lah. Oke. Ada video bokepnya. Nah, si ini orang dimanfaatin, dipakai untuk nyari tahu sumber pertama kali upload itu dari mana. Gitu. Ya. Itu cerita. Dicari sumbernya. Dicari intinya. sumber pertama kali. Jadi diurut sama dia itu. Oke. Pas dapet, ditanyain mau apa. Bukannya ngomong mau bebas, kayak mau apa, kayak ini kagak. Cemilan. Maunya cemilan, snack. Di dalam dia nyemil Karena mungkin dia emang udah terlalu nyaman di situ. Iya. Karena Bisa jadi. di dalam gua dapat info dia kerja Kan lagi. Dia kerja dijamin. juga, kurang ajar juga. Karena kan orang. keselamatan dijamin tuh. Walaupun dia nggak dapat gaji dari pemerintah atau kayak gimana, tapi kan dia bisa ngasilin duit sendiri. Betul. Itu jago loh. Iya. Itu termasuk orang yang oke lah gitu ya. Gua pernah Iya. ketemu sama dia itu di dalam. Habis itu keluar, tadinya mau gua cari lagi, mau gua manfaatin. Hilang deh. Nggak tahu kemana. Orang-orang kayak gitu hantu. Iya. Cepet hilangnya. Gua tanya sama dia, lu selama jadi IT begitu, lu punya apa aja? Tunjuk, rumahnya gede. Iya. Dia punya mobil Tapi apa? dia nggak pernah di situ. Iya. Kacau lah. Pindah-pindah. Hidupnya Iya. pindah-pindah. Terus lu sekarang berarti jadi itu ya, adventure tadi itu ya? Apa touring guide lah ya? Ya, open trip Oh, ke gunung-gunung. tapi kalau sambil ngonten. Iya, tapi kalau sesekali dibutuhkan untuk itu IT bisa lah ya. Bisa, tapi yang benar. Oh, yang benar. Bukan yang nggak benar. Iya. Oke. Oke, ada lagi? Cukup ya? Ya. Oke, siap. Thank you J, Ya. udah mau ngobrol penting di sini. Oke, Bang, siap. Ya. Terima kasih.